Kejadian ini controlling dari setiap sekolahan yang standar internasional bisa lebih memberikan ada timurnya buat siswa-siswa Indonesia gitu. Jadi jangan memberikan kita ini terlalu bebas, kita ini pola pikir western kayak gitu-gitulah, harus kurangin. Bang Bapak kan udah sempat ada komunikasi belum Sama Vincent? belum, makanya tadi Bapak langsung tadi telepon. juga kita ngobrol sama Desta juga kan sama kita kalimatnya. Ya kita doain aja Pak, mudah-mudahan beres lah. Mudah-mudahan ini juga nggak diperbesar permasalahan. Mudah-mudahan dari pihak sekolah tetap bertanggung jawab, tetap ini harus di jalur hukum yang baik kan gitu. Siapapun anak siapapun itu kan kalau di mata hukum haknya sama. Bahkan selama ini katanya berita sudah di DO anak dari Vincent tersebut gitu. Sudah mendengar nggak sih, dan Desta sendiri sudah berbicara dengan Bang Bopak nggak sih setelah tadi ngebahas masalah Vincent tadi? Enggak, pokoknya kalau yang masalah anak udah di DO atau belum kita nggak tahu. Cuman kan kalau segelintiran aja karena dia ngikut geng sekolah. Ya maksudnya sih itu kenakalan biasa lah kalau buat kita lah. Maksudnya memang kalau kita lihat dari pemberitanya nih serem juga sih sebetulnya gengnya ini terlalu over dan dewasa gitu. Ya itu mah yang jelas kalau kita beralih lagi ke ranah hukum udah. Pokoknya tidak membedakan, hukum itu kan buta. Tidak membedakan siapapun orangnya. Kalau udah kita bicara hukum ya kita selesaikan secara hukum udah. Tapi Bang Bopak mengenal anak ini nggak sih? Maksudnya pernah ketemu? Oh belum. Aneh Bopak pernah ketemu tuh anak Desta yang satu lagi. Anaknya Desta bukan anak Vincent. Anaknya Vincent. Pernah ketemu, cuman kayaknya bukan yang ini, adiknya apa kakaknya gitu. Cuman masih kecil dulu, zaman kita masih kerja bareng sama Vincent itu. Bang, absennya Bang Vincent hari ini tuh apa sih, boleh tahu nggak apa? Absennya Vincent hari ini tuh karena apa? Apa sedang lagi ngurusin anaknya atau seperti apa? Kita nggak tahu nih kalau urusan, tapi Bapak nanya ya kalau kata Desta mah kan ya mungkin dia ada urusan dulu gitu. Bang, tapi melihat kasus pembulian yang masih parah sekarang seperti apa sih Bang Bopak melihat? Ya itu yang Bapak bilang tadi, kita ini pemerintah Indonesia ini harus lebih sensitif lagi dengan hal-hal ini. Ini kan krusial sifatnya nih. Ini masalah sosial. Jadi harus lebih serius lagi, ada peraturan-peraturan terbaru untuk dikasih sama sekolah-sekolah yang berajaskan internasional nih, yang berajaskan western, yang berajaskan kebebasan. Sedangkan bumi kita ini adalah bumi pertiwi yang ajas ketimurannya harus diperkuat, itu aja lah. Tapi tanggung jawab dari melihat soal kejadian ini gimana Bang? Yang harus dipertanggungjawabkan? Ya harus dipertanggungjawabkan, pihak sekolah harus menyelesaikan dengan baik. Pokoknya harus menyelesaikan, salah, tidak salah, ya harus lari ke ranah hukum. Kalau dari orang tua Bang? Umur seperti apa sih? Kalau di bawah umur itu kan bicara kemanusiaan sebetulnya. Tapi kalau masalah hukum itu kan tidak tersentuh hal itu. Kalau sudah menyentuh hukum, ya harus diselesaikan secara hukum juga. Gitu. Kalau dari sisi orang tua mungkin seperti apa? Sisi orang tua ya sekarang harus legowo dan harus menerima, kalau memang salah atau tidak salah harus menerima. Bang, Sudah lihat belum sih Bang videonya kemarin yang Ya kita segelintiran udah lihat dan memang ya istilahnya ini kan kalau di era sekarang banyak yang melakukan hal kayak sebegini. Nah ini kebetulan ini lagi rame lagi ya kan. anak artis gitu kan Ya anak artis atau anak apa kan sebetulnya banyak. Nah ini yang kita tekankan lagi nih sama Dekdikbud di Indonesia ini sebetulnya bertanggung jawab dengan hal-hal ini, karena peraturan-peraturan sekolah di Indonesia ini jangan sampai transparan peraturannya, harus tegas. Bang Bopak, selama ini kan Bang Vincent ini kan speak up di beberapa media juga mengenai perundungan gitu, dan pada akhirnya anaknya pun terkena masalah seperti ini gitu. Mungkin yang salahnya mungkin dari orang tua dalam Pola mendidiknya atau memang karena kecolongannya. Kalau Bapak nggak berani untuk mengejar setiap orang tua, siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya senang? Siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya happy kan gitu. Nah kita kembali lagi kepada lingkungan kita, memberi pembelajaran yang lebih baik orang tua terhadap anaknya. Kalau orang tua mah sebetulnya itu udah 100% buat anak. Haram pun orang tua akan melakukan. Ini laki loh ya. Tapi kan kita nggak tahu nih si anak menerima atau tidaknya, ini kembali lagi ke mindset palanya ini. Lo udah nerima kebaikan dari orang tua, ya lo harus ngebalasnya kayak gimana, itu doang sih sebetulnya. Nih Bang Bopak kan sebagai partner kerja Vincent mungkin sedikit tahu banyak tentang beliau gitu ya. Nah dengan adanya kasus ini dan sampai anaknya masuk rumah sakit dengan perundungan ini, bentuk pertanggungjawaban Vincent menurut Bang Bopak seperti apa sih? Kalau Bapak ngelihat Vincent itu orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan keluarganya, karena Bapak
nggak percaya 100% kalau dia melakukan hal-hal salah terhadap anaknya. Iya. Karena dia amat menyayangi keluarga banget, itu yang Bapak tahu. Bang Bopak berarti mungkin secara dari sisi orang tua sendiri, Bang Bopak punya anak maksudnya pernah ada di perundungan atau pernah dibully atau dia Oh, ada lah. Cuman kan Bapak punya anak perempuan, punya hal-hal kayak begitu. Apalagi di lingkungan kecil kita lah. Dia ngumpul sama keponakan-keponakan aja itu langsung, secara tidak langsung kan kita bisa mengontrol. Ini skup kecil, ini baru keponakan-keponakan. Ada kejanggalan-kejanggalan yang kan kita lihat gitu. Misalnya kan usia ini sekian-sekian, kadang-kadang di sini merasa pemimpin, merasa paling besar kayak gitu. Nah ini kita harus ngontrol. Makanya Bapak selalu ngontrol anak Bapak. Makanya insya Allah Bapak tahun besok anak Bapak harus belajar silat jadi perempuan.